Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawala muslikum iyaya bitaqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Usul Ikhtisari Siratir Rasul, pembahasan pasal-pasal tentang perjalanan Rasul, sirah Rasul, yang tentunya satu kitab tidak akan lengkap. Tentunya kita menyadari satu kitab tidak akan lengkap, namun tidak mengapa, paling tidak secara global kita mengetahui kisah Rasulullah tersebut. Kesempatan ini kita lanjutkan Faslun Ghazwatul Hudaybiyah, perang ataupun Ghazwah Hudaybiyah, biasa disebut perang meskipun tidak terjadi perang. Sering dikatakan terjemahan Ghazwah perang, pada Ghazwah itu tidak harus perang, pokoknya keluar namanya Ghazwah. Rasulullah ikut namanya Ghazwah. Acara apa saja? Wa bai'atul ridwan, dan bai'ah ridwan, bai'ah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala makana Dzulqa'dah sebagai muadab ilmuqdah, tidak sering dengar Dzulqa'dah. Kalau ini cetakannya Dzulqa'dah, karena orang Arab itu biasa mirip Dzulhijjah. Nanti Dzulhijjah kayaknya kasar-kasar. Kita dulu bertemu Saudi kaget, kok khotir-khotir Dzulhijjah semua ya. Kita kan biasa Dzulqa'dah, orang biasa Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah isati awal ke-6 kharaja Rasulullah mu'tamiron, Rasulullah keluar umrah. Jadi tujuannya umrah. Fi almin Banayyin, bersama 1000 Banayyin, itu lebih, mungkin 100, mungkin 200, pokoknya 1000 lebih pasukan para sahabat, bukan pasukan, para sahabat. Jadi bersama para sahabat ribuan lebih. Ila wa khamsimi'ah, dan mengatakan 1000 tambahnya 500. Wakila wa arba'imi'ah, 1000 tambahnya 400. Wakila salasimi'ah, ada yang mengatakan 300. Wakila ghairu dzalik, ada yang mengatakan enggak, lain lagi. Intinya 1000 lebih. Fa'amman man za'ama, ada orang yang meyakini anna kharaja fi sab'ini atin faqad walita. Kalau bersama 700 orang salah, jadi memang 1000 lebih. Kalau ma'alim musyriku dan bidalik, ketika orang musyrik mengetahui hal tersebut, jama'u aha bisahu, mereka mengumpulkan pasukan. Wa kharaju min Makkah, keluar dari Mekah, menyambut di luar Mekah. Sadina lahu fil iktimar, anil iktimar. Sadina menghadang beliau untuk umrah. Adalah anak tahun tersebut. Bahkan jamu ala khailin lahu, dan menghadang mereka dengan pasukan berkuda pimpinan Khalid ibn Walid ila Qura'il Ghamim, daerah nama Qura'il Ghamim. Khalid itu masih kafir, intinya disuruh untuk menghadang Rasulullah
yang di antara kisah yang ada, Khalid menanti Rasulullah sholat. Ini kalau sholat kita serang, tapi turun perintah sholat kau, sholat senjatanya tidak diletakkan, tetap pegang senjata meskipun cuma senjata sederhana. Kemudian juga tidak sujud bareng, yang sujud hanya berdiri menghadapi. Khalid akhirnya kan nggak bisa apa-apa, intinya gagal lah rencananya. Wa khalaqahu sallallahu alaihi dan menghindari Rasul menghindari, tidak jalan biasa gitu. Kan nanti di sini mau diserang gagal, tapi meskipun diserang gagal kan dari situ nanti, tapi dari situ lewat jalan lain. Pantaha sallallahu alaihi wasallam ila Hudaybah, sampaikan nama tempat Hudaybiyah. Wa tara sallallahu wal musyrikun, saling putusan. Ya karena maksudnya menjawab putusan datang dijawab oleh Nabi, putusan datang dijawab berkali-kali. Tidak hanya sekali, mungkin sampai 4. Ini mungkin yang dipilih yang terakhir saja, Suhaib. Ini utusannya banyak. Intinya ini loh, orang muslim mau nyerang kalian, ulang saja. Rasul tidak dikatakan ini itu, ini semuanya utusan ngomong ulang saja. Karena kita di Makkah kan paling juga sahabat berapa? Di Makkah markasnya mereka ini dia. Takut-takuti dan sebagainya. Pulang saja. Rasulullah tidak. Kami sebenarnya nggak ingin perang. Mereka pakai umroh kan? Mereka pakai umroh saat itu. Bawa senjata pedang saja. Nggak tombak, nggak panah, nggak. Hewan-hewan sebenarnya dikasih tanda. Jadi bukan mau perang. Tapi kalau kami nanti diadakan, siapa perang? Utusan-utusan seperti itu intinya nakut-nakutin Nabi. Bahkan yang terakhir siapa itu apa? Ya sebenarnya agak ngecek. Kalau ngomong dengan Nabi itu maunya dekat dengan Nabi. Tapi ada sahabat yang selalu dekat. Mau nyinggung tangannya disahabat dengan gagang pedangnya. Mau disahabat, mau mendekati siapa sendiri. Mau hirau ternyata. Intinya masih familinya orang ini, familinya yang putusan tadi. Ternyata famili pun tidak peduli famili, mungkin famili muda saya. Artinya ini yang dipukul ini lebih muda. Kalau nggak salah kita paman dia pernah ambil sekitar dia lebih muda. Tapi jadi atas akhirnya dia pulang lapor melihat ini. Jadi kan dia merasa tua atau sepuh, tapi oleh familinya yang masih muda itu tidak diperhatikan, tidak dianggap ketuaannya. Mau mengganggu Rasul, pukul. Akhirnya dia pulang cerita, tidak ada saya pernah merantau kemanapun, ketemu raja di mana-mana, nggak ada yang pengikutnya itu paling setia, paling mengagumkan kecuali ini, kecuali para sahabat terhadap Rasul. Ini paling bagus, paling mudah, gak sama berjalan ke tangan. Kalau wudhu bukan sisa wudhunya, kalau bicara diam semua. Gini aja, kita ajukan perdamaian gitu. Mereka akhirnya mengajukan perdamaian. Dan tadinya itu pulang, kalau enggak perang gitu toh. Jadi 3 keputusan pertama itu pulang, kalau enggak perang. Kalau ini nanti tetap kami nggak ingin perang, ingin umroh. Tapi kalau dipaksa perang diperangi. Setelah melihat tadi para sahabat itu bagus, setia kepada Rasulullah, dia mereka kan mengancam Muhammad,
perang. Ini paling cuma nanti lari Pak. Nanti yang dengar bahkan mahal. Tuduh kami lari, kami di badan nggak lari, di pohon nggak lari, badan juga nggak lari, di konten kami ini nggak lari, masa sekarang lari? Jangan membuat kalian mau menyebarkan desas-desus. Kadang orang terpengaruh ya. Mungkin, nah itu, nah itu Indonesia biasa. Tapi akhirnya sahabat langsung menegaskan. Saya melihat itu lapor tadi, akhirnya mereka mengutus Suhail. Suhail benar. Kalau Suhail artinya sangat gampang, sangat mudah. Rasulullah senyum. Jadi Quraisy kalau mau damai pasti orang ini yang diutus. Damai nanti aman. Fasolahu, maka terjadilah kesepakatan. Ayat ji'aan anhum amahum hada. Perjanjiannya kali ini tidak boleh masuk Mekah pulang, tidak boleh terus umroh, berhenti, tidak boleh umroh balik. Tahun ini tidak boleh, pokoknya saat kan kita pakai umroh tidak boleh terus, harus pulang. Kalau enggak, kami nggak mau sampai itu perang. Dianggap perjanjian itu. Kemudian aliat kalau minal ami al-mukbil, nanti diganti tahun depan, maka tidak terkenal dengan umroh al-qadha, kan suatu yang dikerjakan di luar, seharusnya namanya qadha, maka terkenal dengan umroh qadha pada tahun selanjutnya. Baik. Nah, di antara yang lainnya di sini juga ditulis terkenal. Kamu nanti wilayah tidak ada kemarin belakang disinggung sedikit demi sedikit. Baca Rasulullah Alaihi Wasallam ila masa Rasul setuju. Jadi sekarang mantan pulang yang ini tahun depan aja. Setuju. Lima Allah bidzalika minal maslahah wal barakah. Ya karena ya adanya kebaikan dan barokah. Intinya dengan perjanjian Islam puas. Kalau masalah itu mungkin agak lebih dikit kurang puas tuh. Tapi kan perjanjiannya banyak isinya. Di antara damai 10 tahun itu kan paling menguntungkan. Jadi Rasul setuju bukan karena itu saja, karena sudah kan. Jadi kalau masalah umroh kan agak rugi. Tapi diizinkan tahun depan sudah bagus. Nanti kan enak gitu. Bagi siap lagi ini. Baik. Wa kari hadza lika jama'atun minal sahabat. Sebagai sahabat enggak setuju. Minhum Umar bin Khattab, yang enggak setuju Umar bin Khattab. Faraja Abu Bakar as-Siddiq bidzalik. Akhirnya ngobrol dengan Abu Bakar. Semua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga ke Rasulullah. Dalam yang itu Rasulullah dulu. Rasulullah dulu. Proses kita kan benar. Iya tidak benar. Mereka salah. Iya kan mereka salah. Kalau kita mati kita surga. Iya. Kalau mereka mati mereka surga. Iya kata Rasulullah. Kalau gitu kenapa kita ngalah? Jadi itu dianggap ngalah. Kenapa kita ngalah? Umat itu nggak mau ngalah seperti ini. Oh benar kok ngalah. Oke, kita kadang-kadang niru umat. Pokoknya berani aja. Tidak harus berani terus artinya ini. Ini kita hati-hati ketika dalam dakwah dan sebagainya. Yang umat maunya nggak mau ngalah, pokoknya sepihak. Tapi ternyata Rasulullah kadang juga ngalah. Umat intinya ini Rasulullah, Allah akan menolong. Ya, kan nggak janji kan sebelum ini umrah ini ada Rasulullah mimpi cerita. Kita umroh, kita ke sana tahalul, syukuran bulan gitu. Ini kan nakil katanya kita pulang. Umar gitu katanya mau bulan kok pulang. Ya Umar, aku kan nggak janji tahun ini toh. Aku cuma janji kita akan bulan akan syukuran. Nggak tahun ini kata Rasulullah.
Intinya itu. Demikianlah Umar, katanya kita pulang bulan ini syukuran. Ya, saya nggak jadi tahu ini intinya sudah bisa menerima lah, akhirnya meskipun pidatanya masih berat tapi tetap nggak bantah Rasulullah. Akhirnya datang ke Abu Bakar, jawaban Abu Bakar persis. Ilzam orsa Rasulillah, ikuti apa yang diarahkan oleh Rasulullah. Dia itu Rasul, kalau Rasul dia tidak ada lama kan, tapi ikut aja sudah. Ini yang protes kepada Umar, Abu Bakar jawabannya sama. Protes kepada Rasulullah, protes kepada Abu Bakar, jawaban keduanya mirip-mirip saja. Umar sampai Umar dengan dua itu menyesal sekali, kok ngeyel ke Nabi. Akhirnya dia selalu berbuat baik, ya Allah, mudah-mudahan ngeyel itu dimaafkan. Jika jadi kebaikan ini dan itu. Jadi ketika berbuat baik itu dalam hatinya berharap mudah-mudahan ngeyel itu tertebus dengan kebaikan yang dia lakukan. Ini baik bahwa Abdullah Rasul walaysa yudayyihu wa nasiru. Dia kata Abu Bakar, dia kan hamba dan Rasulullah dan tidak akan dihinakan oleh Allah. Dia kan Rasulnya utusannya, tidak akan dihinakan dan akan ditolong. Ini waktu kita soal Bukhari hadis di Sahih Bukhari menyebutkan secara lengkap dalam hadisnya. Faqadha Suhail ibn Amr ala, maka keputusan Suhail di antaranya. Jadi tadi belum setuju, setuju setelah oke baru ditulis gitu. Tadi ngobrol-ngobrol iya oke tapi belum ditulis, belum dikukuhkan, belum diketok palunya lah. Akhirnya saya mengatakan an yaj'alhum amalu hadap pulang tahun ini wa an ya'tamiru minal amil mukil tahun depan saja umurnya. Maka pernah dari umroh al-qadha. Nah, itu pertama. Kedua, ala Allah yadkhula Makkah ila fi Juliyani as-sila. Tidak masuk Makkah nantinya kecuali seperti ini, senjata sederhana. Jadi tahun ini senjata sederhana pun tidak boleh. Tahun depan boleh, bukan begitu bebas. Tetap seperti ini. Jadi seperti kalian ini tahun ini senjatanya sederhana, biasanya pedang, pisau. Jadi, kalau ingin perang itu bawa panah. Jadi pisau dan pedang itu senjatanya. Dia enggak mereka kemana bawa pedang biasa. Kalau sudah celurit gitu kita mungkin tahu. Baik. Wa alayhi ma'in dalam akram salah satu ayam. Nanti tinggalnya cuma 3 hari saja. Ya lebih. Jadi boleh nanti bukan lama gitu. Nanti boleh tahun depan tapi 3 hari. Cukup umur 1 jam cukup. 2 jam lah ya. Tawaf sa'i 2 jam. Langsung pulang boleh. Kalau zaman sekarang karena bis kan nggak tahu. Nah, salah. Jadi umroh itu paling 2 jam sekitar. Orang umroh itu sekitar kalau mudah mungkin bisa 1 jam cukup. Banyak dengan banyak. Kalau ingin cepat, pokoknya bisa. Saat diberi kerusakan 3 hari ya teman itu. Tidak mungkin cuma semalam terlalu 3 hari nggak masalah. Kalau buat semalam mungkin malah tidak. Mereka itu sebenarnya juga saling namanya bahasa kita sebenarnya juga mereka takut juga lah. Kan ibadah mereka juga ada masalah. Allah ada yang paling parah kondakan. Mereka sudah bawa pasukan ibadah itu nggak ada hasilnya gitu. Mereka itu masih takut tapi ya tetap tarik orang itu takut orang kelain enggak. Ya nanti kadang-kadang ya nasibnya. Kalau mereka kalah gitu. Intinya seperti itu. Masih juga mereka. Baik, diperkenalkan nanti tinggal 3 hari.
Wa ala an ya'manan nasa bainahu wa bainahu asyra sinin. Memberi keamanan siapapun antara beliau dan antara mereka. Jadi misalnya 10 tahun orang dekat Nabi tidak apa-apa, 10 tahun dekat Quraisy tidak apa-apa, legeng Quraisy silakan, legeng Nabi silakan, tidak boleh mengganggu. Dagang tidak boleh dicegat, orang Quraisy kan nggak boleh dicegat lagi. Dulu kan dicegati. Kalau orang mungkin Madinah haji sendirian, umrah sendiri nggak berani dulu, karena mungkin nanti dibunuh. Ini ada perjanjian aman. Bahkan hadis itu min akbaril futuhatil muslimin, min akbaril futuhatil muslimin. Inilah yang terbesar penaklukan dunia oleh kaum muslimin. Jadi ketika yang menghadang yang terkuat mau damai, sama dengan kalah, sama dengan kalah, salah pasti kalah gitu. Maka setelah ini kan turun inna fatahna laka fathan mubina. Ya ketika sudah damai 10 tahun itu kami akan menaklukkan untuk kalian mereka. Nah, ya sebenarnya ada kisah yang lainnya. Mereka itu tiba-tiba nggak jadi perang, saling menanti gitu. Turun ayat, jadi sebelum perjanjian kan saling menanti, akhirnya saling putus-putusan. Baik. Nah, kemudian wa'ala, jadi yang terbesar, yang paling bermanfaat. Intinya ada merugikan, ada menguntungkan, yang paling menguntungkan damai. Kalau pulang itu sebenarnya ya, yang ngurusin nggak lego orang, masa kita lego? Sudah datang mau nggak boleh kan, ya tetap aja. Orang mati kan gitu, nekat lah. Tapi karena ada yang lainnya yang ternyata sangat besar manfaatnya, Rasulullah menerima. Kita memang Rasulullah diutus oleh Allah dan diberi wahyu oleh Allah. Karena Allah itu yang Mas'ud, sebagian dikatakan Ibnu Mas'ud. Jadi yang mengatakan ini perjanjian ini benar-benar penaklukan Mekah. Dan perjanjian itu setelah itu tidak ada halangan sama sekali untuk menguasai Mekah. Karena orang Mekah yang tadinya takut-takut kan tidak takut lagi. Jadi yang tadinya takut-takut kan aslinya nggak ingin memerangi Nabi sebagian. Karena apa? Mungkin sebenarnya mau membenarkan Nabi, tapi kan nggak berani. Tapi ketika ada pengumuman aman, berani. Jadi akhirnya semakin banyaklah populasi kaum muslimin di Mekah di mana-mana. Yang orang yang nggak ketakutan jadi nggak takut. Ya kadang-kadang dalam suatu pemilu, dalam apapun orang kita mungkin karena takut. Apalagi orang bicara kadang-kadang membuat orang itu tidak takut biar ikut gitu. Memang senjatanya takut, senjata takut. Sebagian tokoh mengatakan bisa PKI karena ini. Yang ikut itu dari takut ini. Jika mereka sebenarnya kuat itu tidak ada yang takut juga anda juga. Terus senjata menakut itu kadang-kadang baik. Kembali intinya sangat besar manfaat. Perjanjian yang kedua ala man syaa dakhala bi akdi Rasulillah. Yang ingin gabung ke Rasulullah silakan. Sallallahu. Wa man syaa dakhala bi akdi Quraisy, gabung ke Quraisy silakan. Ya Nabi itu Quraisy ya, tapi yang dimaksud Quraisy ini adalah yang belum Islam saat itu. Kemudian perjanjian yang lainnya wa ala an alla yati wa annahu la ya'ti ahadun minhum wa in kana musliman ila raddahu ilaihi. Jadi kalau datang kepada Rasulullah meskipun muslim harus dikembalikan. Jadi orang kafir datang ke Rasulullah meskipun muslim harus dikembalikan. Kafir nggak usah dibahas. Kalau kafir Nabi mungkin akan mengembalikan tanpa diminta oleh orang Quraisy. Ini intinya siapapun meskipun musliman dikembalikan. Kembalikan bagaimana Pak? Jadi dikembalikan ke Mekah.
tidak boleh tinggal di Madinah. Jadi orang Mekah ke Madinah, Muslim pun nggak boleh terima. Jadi bukan karena agama yang penting Mekah atau Madinah. Wa inda ba'atun minal muslima ilaihim la ya'tunahu ilaihi. Tapi kalau kau pernah ikut ke Mekah, maka Mekah tidak bisa kembali. Ini yang membuat banyak yang protes yang terakhir di antaranya juga. Apa? Kok enak sekali menang sendiri kan? Kalau Muslim Mekah datang ke Madinah tidak boleh diterima. Kalau orang Madinah ke Mekah diterima, intinya menang sendiri, nggak adil. Namun ternyata di antara hikmahnya ulama menjelaskan apa? Ternyata Rasulullah sangat sedih. Yang nggak ada orang munafik. Ini kalau orang masuk Islam dari Mekah diterima, bisa saja mata-mata pura-pura Islam. Tapi gara-gara orang nggak boleh diterima malah aman. Nggak ada mata-mata masuk. Ini nggak ada mata-mata masuk. Bagus kan? Ya, karena kalau Muslim ke sana nggak usah dikembalikan. Memang orang ini nggak baik. Ini nggak perlu balik bahaya orang bilang. Jika ada Muslim ke Mekah, nggak usah diterima. Kemudian lagi, karena Islamnya nggak bagus. Jadi pelan. Jadi persepakatan itu bahkan menguntungkan Islam. Tidak ada mata-mata orang-orang yang pintar ini silahkan keluar saja. Karena kalau gabung itu nanti kalau tengah-tengah ngaco itu malah merusak. Maka ketika gabung di tengah-tengah mundur kan dosanya sangat besar. Karena sangat merusak. Baik. Nah, maka saat itu datanglah Abu Jandal pertama kali terkenal kan. Perjanjian ada kisah yang lain ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sehingga kamu nggak kenal Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah kenal. Kalau Allah Tuhanku, iya. Cuma kalau Ar-Rahman kamu nggak kenal. Nah, maka tulislah Bismillah saja. Tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pakai Ar-Rahman. Ya, tidak apa-apa. Tulis. Akhirnya ada apa? Antara Muhammad Rasulullah wa Suhail Quraisy. Sudah kemudian jangan ini perjanjian Muhammad Rasulullah. Jika begitu saya nggak akan buat perjanjian dari Rasulullah kalau saya ngakui Muhammad bin Abdillah. Akhirnya terkenal alim marah, nggak mau menghapus kan Rasul hapus tulisan Rasulullah Muhammad bin Abdillah dapat ngalah. Ali pun tidak mau kok ya hapus. Ini mengingatkan Nabi memang benar-benar tahu, bukan dianjurkan tahu, bukan ada sebab utama dahulu, tetapi ada hikmah yang katanya nggak mungkin belajar kemana-mana, nggak mungkin banyak kita sampai ke sahabat, nggak mungkin dia memang wah. Akhirnya Rasulullah menghapus sendiri. Ya, nah, di antara setelah perjanjian tulis datanglah Abu Jandal. Abu Jandal siapa? Anaknya Suhail ini. Jadi wakil kafir ini Suhail itu anak Abu Jandal itu anaknya. Ya Muhammad, ini pertama kali ini harus diterapkan benar-benar. Kalau ini nggak diterapkan, perjanjian yang kita buat ini dibatalkan, maka nggak usah perjanjian perang. Rasulullah sebenarnya merayu, kasihan. Jadi kamu kafir, kamu kasihan pun kamu gini-gini, intinya oleh Rasulullah sebenarnya dirayu. Pengecualian, karena baru semenit 2 menit kan, harus sebentar kan, belum banyak yang tahu gitu. Ininya nggak usah balik, nggak bisa, harus balik. Akhirnya dibalikan, karena kamu jadal akhirnya kan dia balik. Semisal bercanda banyak sekali, nggak mau balik, tinggal di yang antara Mekah Madinah. Kerjaannya apa? Merampok. Nah orang Mekah dagang dirampok. Dan mereka nggak bisa nyalakan Nabi Muhammad karena
bukan kelompoknya. Kalau yang merampok itu Muslim Medina atau pasukan Nabi, yang merampok nanti mereka lapor Nabi, pasukanmu melanggar perjanjian. Tapi yang berjanda kan bukan, kan? Ya, mereka akhirnya pusing sendiri. Karena Abu Jandal kan banyak akhirnya gengnya. Di situ orang yang seperti Abu Jandal kan nggak bisa ke Medina. Mau ke Makkah kan nggak mau. Akhirnya ngumpul-ngumpul jadi geng gitu. Akhirnya orang Muslim pusing sendiri. Akhirnya sudah Muhammad, terima saja. Ini diterima saja. Nggak usah dikembalikan ke karena ya mereka rugi sendiri. Dengan merampok kan yang malah mereka nggak aman loh. Ya nggak nyaman, nggak aman. Nah, jadi pertama yang datang adalah Abu Jandal. Anaknya wakilnya mereka dalam perdamaian lah. Baik. Allah subhanahu dzalika kullah. Dikukuhkan oleh Allah semuanya. Jadi tidak ada peringatan maksudnya. Allah itu gitu. Jadi kalau Rasulullah mengatakan ini itu nggak salah, itu nggak ada peringatan. Itu artinya dikukuhkan. Jadi nggak ada, karena kalau nanti Rasulullah salah kadang-kadang seperti terang badan turun ayat langsung menegur. Karena Rasulullah ambil keputusan menurut yang Bakar, tidak menurut Umar ngomong kawan kita bunuh semua aja, tidak habis semua aja. Abu Bakar kita minta keputusan saja. Rasulullah sendiri lalu turun ayat menegur. Nah, kalau ini nggak ada teguran, dikukuhkan, maksudnya berjalan. Illa mastasna minal muhajirat, namun ada pengecualian. Jadi semuanya kecuali al-muhajirat, khusus yang perempuan. Jadi kalau perempuan Mekah ke Madinah nggak boleh dibalikan. Kan seharusnya dibalikan. Al-mu'minat minal nisa dari kaum wanita. Ya, kalau diprotes tidak bahas wanita. Jadi seandainya diprotes itu enggak bahas wanita, atau ini perintah Allah, kamu nggak bisa tentang beres. Intinya kalau kita melaksanakan perintah Allah nggak usah pusing mereka mau nggak mau. Jadi perintah Allah kita sudah nggak usah pikir mereka nggak ada. Pusing kalau kita mikir cari mereka yang lain. Oh ini potong tangan, ya potong tangan itu jadi perintah Allah beres. Kalau pakai logika namanya yayaran itu ya mesti ada plus minusnya. Kita yakin hukum Allah itu perintah-perintahnya ada minusnya, tapi plusnya lebih banyak. Jadi perintah itu plus semua atau plus minus, plusnya kena. Larangan itu min semua atau min plus tapi minnya menang. Jadi itu yang kita ini yang dan lainnya Allah. Seluruh perintah ini plus saja atau plus minus, tapi yakin kalau perintah itu plusnya menang, dominan, lebih banyak, lebih besar. Ya, kalau larangan itu min saja, tidak ada kebaikan sama sekali. Bunuh diri, apa kebaikan bunuh diri? Meskipun kebanggaan sama suatu suku Jepang aja, apa untungnya kan nggak ada serangan, minus semua. Yang lainnya mungkin apa gitu, yang minus semua. Mungkin laki-laki nikah laki-laki, minus semua, nggak ada plus ya, nggak ada untungnya sama sekali. Ya 50 tahun hadapinya keturunan di 60 tahun, 100 tahun, habis lalu di kembali. Jadi kalau larangan minus saja atau plus minus, tapi yakin minusnya lebih besar. Dalam ayat ba'is semuhumah akbaru minat aidima, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Itu ketika ngomong ini sekali lagi, tak usah pikir memegahkan orang.
Inilah apa? Untuk kami, apalagi orang kafir. Maka dari itu orang kafir dulu itu gak ada yang menolak Islam. Karena mereka ada diajak bicara mau nggak mau kamu tuh disuruh melakukan kan ikut aja kami atau itu kamu gini gitu. Ya kalau diajak musyawarah ya aja. Ya mesti gak setuju. Nah, kembali. Jadi kecuali wanita dikecualikan ya Allah merintahkan jangan di latar ciu guna ilal kufar. Jangan dikembalikan turun ayat jangan dikembalikan. Maka menurut ayat ini dan secara sebagaimana mengatakan dan memang tidak masuk dalam perjanjian asli perjanjian tentang laki-laki. Di asli perjanjian tentang laki-laki. Tapi sebenarnya yang masuk aslinya karena pembahasan laki-laki pembahasan wanita. Tapi paling enak itu yang mengatakan apa? Ketentuan Allah. Kami mau saja tapi Allah nggak boleh. Gimana lagi? Nah, maka kalau wanita datang jadi kembalikan. Baik. Pak Inna Udahum Anratihina ila kufar. Allah melarang mereka kaum muslimin mengembalikan wanita-wanita muslimah ke kufar. Kalau datang khusus wanita diberi. Wa haramahunna al-kuffar yauma idzin. Mulai hari itu maka haram menikah dengan orang kafir. Jadi tadinya masih banyak mukminah suaminya kafir masih banyak. Sejak ayat itu batal. Jadi nggak boleh terus harus pisah. Jadi kalau ada pernikahan baru nggak boleh. Sebelum itu masih boleh. Belum tak. Jadi pada hari itu pula turunnya itu haram pernikahan dengan orang kafir. Ini. Tapi kalau ahli kitab dibedakan khusus perempuan ahli kitab boleh dinikahi oleh muslim. Tapi kalau muslimah nikah dengan ahli kitab tidak boleh. Apakah selain ahli kitab nikah sama dengan ahli kitab lama tidak? Selain ahli kitab maka tidak bisa disamakan dengan mereka. Kalau mau non muslim hanya ahli kitab karena kecenderungan menerima lebih tinggi lebih besar mereka, tapi kecenderungan menerima itu lebih besar. Dengan kumpul dengan muslim yang baik kemungkinan besar akan masuk. Orang yang lain kemungkinan kecil sulit. Baik. Wa ta'amul zizul mayaqa'u fil usul. Ini sangat penting sekali dalam masalah usul. Wa huwa takhsisus sunnah bil Quran. Bolehnya pengkhususan sunnah dari Quran. Artinya ada Quran gini-gini tidak diamalkan seluruhnya. Atau sebaliknya. Jadi tidak diamalkan seluruhnya kan ada hadis. Itu boleh. Atau sebaliknya. Ini petunjuk Nabi gini-gini nanti dikecualikan. Dan petunjuk Allah itu boleh. Jadi dibolak-balik bisa. Yang biasa itu ada Quran, nanti ada pengkhususan dari hadis. Jadi Quran tidak diamalkan secara global. Tapi yang diamalkan ya dalam hadis ini. Intinya bahasa kasarnya dimenangkan hadisnya dulu. Itu sudah biasa. Karena hadis memang penjelas Quran. Jadi Quran itu kurang jelas. Umum, maka ada hadis ini jadi lebih jelas, lebih khusus gitu. Tapi yang terbalik ini misalkan terbalik. Ada perjanjian dari sunnah Nabi kan. Kan ini berarti Hudaybiyah kan sunnah Nabi loh. Tapi Quran ternyata mengecualikan. Jadi intinya ada hadis dikhususkan dengan bahasanya gimana? Ada hadis dikhususkan atau Quran mengkhususkannya. Yang biasa ada Quran gini-gini, tapi dia tidak diamalkan total karena ada hadis. Ini dibalik. Ada hadis tidak diamalkan total gara-gara Quran. Yang benar tidak apa-apa.
Kalau Quran dengan Quran sepakat tidak apa kan? Jadi ada Quran tidak diamalkan total karena ada Quran lain, ayat yang lain digabung gitu. Seperti patah riru rokobah, itu kan Quran. Dalam ayat yang lain patah riru rokobatin mukminah. Jadi membuat kesalahan ini bebaskan budak. Dalam ayat yang lain punya kesalahan itu bebaskan budak beriman. Ini nggak diamalkan ya budak ini. Bebas pokoknya budak nggak diamalkan. Ya sebenarnya mungkin lebih murah enak, tapi tidak boleh harus mukminah. Artinya Quran tidak diamalkan total gara-gara ada Quran lain, sehingga pengamalannya harus disalahkan sesuai dengan yang padahal kesalahannya beda. Biasanya kalau kesalahan beda kan hukumannya beda, kan gitu. Maka itu hukumannya beda. Satu membebaskan budak tanpa penjelasan, bebas pokoknya budak. Kesalahan lain budak kan beda pastinya. Kalau beda itu biasanya hukumannya beda itu biasa tidak apa-apa. Tapi ternyata dengan adanya hadis yang lain, artinya dikuatkan memang kalau Quran tidak diamalkan total gara-gara Quran yang lain, artinya dan dicocokkan, disyaratkan hadis ini itu tidak apa-apa. Hadis dengan hadis juga tidak apa-apa. Hadis itu kadang tidak diamalkan seluruhnya kok. Kenapa? Ada hadis yang lain kan? Jadi nggak diamalkan total karena larangan puasa hari Sabtu itu nggak diamalkan total karena ada hadis yang lain. Rasul tanya ke istrinya ketika puasa hari Jumat, kemarin puasa enggak? Enggak. Besok enggak. Jangan puasa Jumat saja tidak boleh, harus disertai Kamis atau di atas. Baik. Tadi Sabtu kan boleh loh. Jadi kadang-kadang hadis itu enggak diamal total. Oh enggak boleh Sabtu kalau mengkhususkan Sabtu. Kalau ada sebab lain ya. Bahkan Rasulullah sering puasa Sabtu Ahad. Dan riwayat yang lain Rasulullah puasanya seringnya Sabtu menyelisih Yahudi, Ahad menyelisih Nasara. Jadi mereka senang-senang Rasulullah puasa. Demikian. Jadi hadis dikhususkan dengan hadis boleh. Quran dengan hadis boleh. Quran warka'u ma'arrafi'in. Warka'u rukuk. Pokoknya rukuk. Enggak. Ternyata rukuk dengan tumakninah. Saya gitu. Jadi sebagian madhab itu rukuk itu Allah bersemayam itu sudah boleh. Karena ini rukuk. Perintah Allah rukuk. Tidak diamalkan. Yang dibaca rukuk dengan benar saya tunjuk Rasulullah. Ini enggak yang menjadi masalah yang ini terakhir ini. Kalau ada Quran dengan Quran enggak masalah. Quran ada hadis mengecualikan Quran enggak masalah karena ini menjelas. Atau hadis yang jadi masalah kalau ada hadis tidak diamalkan seluruhnya, tapi dikecualikan. Jadi beberapa diamalkan karena ada Qurannya itu sebagai menganggap tidak bisa. Tapi dengan cerita ini, kisah ini, beliau mengatakan bahwa orang mengatakan ini yang sangat istimewa. Jadi perlu dipahami. Dan tidak apa-apa nanti habis ini kita tinggalkan adanya Quran. Khusus ini enggak, karena Qurannya ini itu boleh. Yang benar Bu, sama. Baik. Sedikit lagi. Tidak mirip. Wa minhum man adahu nashon. Sebagian menganggap ini hadis ini mansukh. Jadi Quran ini nasihnya. Jadi Quran menasih hadis. Kadang-kadang hadis Quran menasih Quran. Quran satu menghapus Quran yang lainnya. Kadang-kadang hadis menghapus Quran. Kadang-kadang Quran menghapus hadis. Kadang-kadang hadis menghapus. Jadi kalau tadi khusus umum, kalau ini nasih mansukh.
Maka Abi Hanifah, Abu Hanifah, wabatin usuliyin sebagian ahli usul, walaysa waladi alaihi aktsarul mutaakhirin, tapi itu bukan kebanyakan ulama-ulama selanjutnya. Jadi nasi mansul itu kalau tidak ada penegasan tidak dipakai. Lebih baik umum khusus, artinya umum khusus. Jadi nanti umum ini tetap diamalkan, khusus tetap diamal. Kalau nasi mansul itu satu tidak dibuang, satu diamalkan. Jadi itu terakhir kecuali ada penjelasan nasi mansul. Kalau enggak. Maka kebanyakan ulama mutakhir enggak mengatakan nasi mansul. Nizahu bidzalika qaribun id yarji'u hasiluhu ila munaqasyatin bil lafzi. Ini apa? Tidak terlalu jauh karena nanti intinya masalah apa yang beliau maksud nasi mansuh. Kalau ada betul jadi nggak usah dilihat sebabnya. Sebabnya misalkan kejadian terhadap bulan-bulan, nggak usah gitu ya. Jadi kejadian itu sebabnya apa, nggak usah dilihat. Hukumnya apa yang diambil. Jadi meskipun terjadi pada orang lain tetap diamalkan. Yang penting perbuatannya sama. Meskipun sebab perbuatan mungkin tidak. Memang itu, tapi nanti ini ada sedikit rumit Bapak. Tapi ada yang sebab itu diperhitungkan. Tapi memang itu kaidah benar. Kita enggak terlalu berpikir sebabnya apa. Yang penting hukumnya gimana itu penting. Tetapi nanti kadang-kadang sebab itu pengaruh terhadap hukum. Jadi, contohnya puasa dalam Syawal. Karena Rasul pernah mengatakan maksiat. Nah, ternyata sebabnya berat. Maka di sini nggak berlaku kaidah tadi. Berlaku kaidah sebab itu memilih peranan. Berarti kalau yang dilarang cuma yang lemes saja. Kalau pakai kaidah yang kita lafadznya pokoknya nggak baik puasa dalam Syawal kan umum. Ini memang dipakai kadang, tapi kadang-kadang enggak juga. Jadi semua kaidah apapun itu kadang-kadang perselisihan masalah penerapannya. Ini tadi masalah ini sebagian mengatakan perselisihan lafaz itu menurut orang dulu. Karena kadang-kadang nasi mansul itu yang dimaksud umum khusus oleh orang dulu. Maka perselisihannya lafaz sah. Orang dulu mengatakan nasi mansul, sebagian mengatakan umum khusus. Tapi kalau sekarang sudah beda. Kan umum khusus nasi mansul itu terlalu besar. Maka mutaakhirin mengatakan bukan nasi mansul. Karena lebih penerapan lebih mudah. Bola apa? Nanti berarti umum itu contohnya. Nanti laksanakan contohnya mas. Tapi biasanya kejadian ini apa gitu? Misalkan khamar itu haram. Tapi jangan sebabnya apa? Memabukkan. Jadi kalau nggak mabuk, apa nggak haram? Tetap haram. Karena umumnya apa? Semua yang memabukkan haram, meskipun tidak. Beberapa orang tidak mabuk. Tapi ruang kali banyak sedikit belum sampai mabuk ini. Mungkin itu bisa. Jadi lafadznya itu haram. Semua yang memabukkan ini haram sedikit. Meskipun sedikit kan nggak memabukkan, tapi ini aslinya mau jenis memabukkan. Tapi minum sedikit tidak apa-apa. Yakin nggak apa campur gula yang memabuk, mungkin jelas nggak apa. Tapi tetap haram gitu. Jadi mungkin itu tantanya dengan berarti ngomongin ini Allah. Saat kita baca usul dikit-dikit dan agak enak juga, semangat. Dan subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.